Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi matriks yang terakhir terkait sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, pada materi ini siswa diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel dengan menggunakan determinan matriks. Nah, bentuk persamaan linear dalam matriks, ordo matriks koefisien variabel mengikuti jumlah variabelnya. Nah, misalnya di sini ada persamaan seperti ini. A1x ditambah B1y sama dengan C1. Kemudian A2x ditambah B2y sama dengan C2. Nah, di sini ada dua variabel, artinya ordonya ini jika kita ubah menjadi bentuk matriks, maka ordonya 2 kali 2. Nah, ketika sistem persamaan linear ini kita ubah menjadi bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi koefisien dari variabel itu dituliskan seperti ini: A1, B1, A2, B2, X, Y, dimana ini variabelnya sama dengan konstantanya atau hasil dari persamaannya itu C1, C2. Nah, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan matriks dapat dihitung dengan menggunakan determinan matriks atau inverse matriks. Nah, jika menggunakan determinan matriks, maka rumusnya seperti ini. Nah, jadi rumusnya untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear menggunakan determinan, maka rumusnya X sama dengan dx per d. Nah, ini untuk mencari nilai X-nya. Kemudian untuk mencari nilai variabel Y-nya itu dy per d. Nah, di mana D-nya di sini sama dengan yang kemarin, D itu adalah determinan. Nah, misalnya matriksnya bentuknya seperti ini, maka untuk mencari determinannya A1, B1, A2, B2 itu kita kali silangkan, kita kalikan diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Nah, kemudian untuk dx-nya, nah dx itu adalah determinan dari D dengan mengganti koefisien X menjadi konstanta, di mana koefisien X-nya ini yang A1, A2 kita ganti dengan konstantanya atau nilai dari hasil persamaannya. Jadi ini nilainya di sini C1, C2 kita ganti dengan A1, A2. Nah, begitupun dengan dy. Nah, untuk mencari dy atau determinan matriks untuk y, di mana d dengan mengganti koefisien y menjadi konstantanya sama dengan yang tadi untuk dx. Kalau dy yang kita ganti adalah nilai dari koefisien y. Jadi nilai koefisien y-nya kita ganti dengan konstantanya, yaitu C1, C2. Nah, selain menggunakan determinan, untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear bisa menggunakan inverse. Nah, untuk menggunakan inverse caranya seperti ini. Nah, ini sama dengan rumusnya untuk mencari inverse matriks, kemudian dikalikan dengan konstantanya. Nah, maka akan diperoleh hasilnya. Nah, tapi yang lebih bagus digunakan itu untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel atau 3 variabel, itu lebih bagus menggunakan determinan. Ini yang sering kita gunakan, karena untuk jika menggunakan inverse itu agak sulit karena prosesnya terlalu panjang. Nah, supaya lebih memahami materi ini, saya langsung jelaskan contoh soalnya. Nah, misalnya contoh soalnya yang pertama itu untuk 2 variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurang 3y sama dengan 1 dan x tambah 2y sama dengan 4. Nah, ini yang kita mau cari adalah nilai x dan nilai y-nya jika sistem persamaannya seperti ini. Nah, caranya kita cari dulu determinan dari matriks ini. Nah, jika persamaan ini kita ubah menjadi matriks, itu bentuknya seperti ini: 2 minus 3 1, ini 2, berarti di sini 2,
kemudian variabelnya ada 2, X dan Y. Nah, hasilnya itu 1 dan 4. Nah, jadi ketika kita ubah bentuk sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan setelah mengetahui bentuk matriksnya, kita cari determinan dari matriks tersebut, matriks dari koefisiennya. Nah, berarti kita cari determinan dari ini. Nah, berarti rumusnya, masih ingat rumus cara mencari determinan? Nah, diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Nah, berarti diagonal utamanya yang ini. Nah, berarti 2 dikali 2 dikurang diagonal sampingnya yang ini. 1 dikali minus 3. Jadi 2 kali 2 itu 4, kemudian 1 dikurang tetap ditulis kurang. Kemudian 1 dikali minus 3 itu minus 3. Nah, 4 dikurangi minus 3. Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga dapat dituliskan 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, setelah mencari determinan dari matriks koefisien, kita cari lagi determinan dari X-nya, di mana kita ganti koefisien X menjadi konstantanya. Nah, bentuknya sama dengan cara yang tadi. Nah, ini ya, dx sama dengan, nah tadi ingat kalau kita mau mencari x dx, artinya koefisien dari x kita ganti dengan konstantanya. Nah, konstantanya yang mana? Yang ini. Nah, konstantanya, jadi kita ganti di sini nilai x yang tadi itu kita ganti menjadi 1, 4, kemudian min 3 tetap ditulis, dan 2. Jadi nilai y-nya tidak berubah, yang berubah adalah koefisien dari x. Nah, kemudian kita cari determinannya, sama dengan mencari determinan yang tadi. Ingat rumus determinan itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Berarti 1 dikali 2 dikurang 4 kali minus 3. Nah, berarti 1 kali 2 itu 2, 4 dikali minus 3 itu minus 12. Nah, 2 dikurang minus 12. Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga 2 ditambah 12 sama dengan 14. Nah, selanjutnya setelah mencari dx-nya, kita cari lagi dy-nya. Nah, sama dengan mencari dx. Nah, untuk dy, yang kita ganti nilai koefisiennya adalah nilai koefisien dari variabel y. Jadi yang variabel y itu kita ganti dengan konstantanya, ya, koefisien dari variabel y kita ganti dengan konstantanya. Berarti ini tetap ditulis 2, 1, kemudian ini kita ganti 1 dan 4. Nah, kemudian kita cari determinannya. Nah, determinannya itu diagonal utama dikurangi diagonal samping, berarti 2 dikali 4 dikurang 1 kali 1. Nah, ingat ya, kita harus mengalihkan dulu baru dikurangi. Berarti 2 kali 4 8 dikurang 1 dikali 1 1, berarti 8 kurang 1 7. Nah, setelah mendapat nilai determinan koefisien, determinan x dan determinan y-nya, nah, tinggal dimasukkan di rumus untuk mencari x dan y-nya. Jadi seperti ini. Jadi ingat rumus x-nya sama dengan dx per d. Berarti kita gantikan dx-nya tadi diperoleh hasilnya 14, kemudian d-nya 7, berarti 14 per 7 sama dengan 2. Nah, begitu pula untuk y-nya. Rumus y-nya dy per d. Nah, ganti nilai dy yang diperoleh tadi, itu dy-nya 7, kemudian d-nya juga 7, berarti 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah 2,1, di mana 2 ini adalah nilai x, kemudian y-nya ada 1 adalah nilai y. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yang telah Ibu bagikan di WA grupnya. Nah, untuk contoh yang kedua misalnya seperti ini. Nah, contoh yang kedua ini contohnya soal cerita, misalnya sebuah
sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Nah, setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Nah, jumlah kursi penumpang dalam 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, misalnya kategori ada 3 kategori tadi, kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Nah, diketahui jumlah kursi penumpangnya pada tabel seperti ini. Nah, kemudian perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Nah, jadi untuk kelas turis ada 305 penumpang, kelas ekonomi 185 penumpang, dan kelas VIP itu 206 penumpang. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak pesawat yang harus disiapkan untuk perjalanan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, pertama-tama kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk matematika. Nah, caranya kita misalkan dulu. Nah, kita misalkan itu X-nya banyaknya pesawat Airbus 100, kemudian Y-nya banyaknya pesawat Airbus 200, dan Z-nya itu banyaknya pesawat Airbus 300. Nah, setelah dimisalkan, maka diperoleh sistem persamaan seperti ini. Nah, setelah kita misalkan, ini tadi yang dimisalkan ya. Jadi yang dimisalkan itu X adalah Airbus 100, kemudian Y itu Airbus 200, dan Z-nya itu Airbus 300. Berarti yang ini ya. Ini nilainya, nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, sehingga kita bisa diubah sistem persamaannya seperti ini. 50X ditambah 75Y ditambah 40Z sama dengan 305. Ini untuk kelas turis. Nah, untuk kelas ekonomi, 30X ditambah 45Y ditambah 25Z sama dengan 185. Nah, sedangkan untuk kelas VIP, 32X ditambah 50Y ditambah 30Z sama dengan 206. Jadi bentuk persamaannya seperti ini ya. Sistem persamaannya seperti ini. Jadi sistem persamaan ini mempunyai 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, jika kita ubah bentuknya ini menjadi bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini semua koefisien-koefisien dari X, Y, dan Z kita tuliskan dalam bentuk matriks. Nah, kemudian karena di sini ada 3 variabel, berarti X, Y, Z. Nah, ini sama dengan, ini samanya di sini adalah hasil dari ini, ya, atau konstantanya. Jadi konstantanya itu di luar. Nah, selanjutnya setelah mengubah menjadi sistem persamaan linear dan juga dalam bentuk matriks, maka kita cari determinan dari matriks ini. Nah, kita cari dulu determinan koefisiennya. Nah, determinan koefisiennya, ingat ya rumus determinan untuk ordo 3x3. Nah, caranya kita buatkan lagi kolom 2, ya. Ini untuk kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan kembali di sini. Nah, kemudian sama dengan ordo 2x2, untuk mencari determinan matriks itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Ya, jumlah diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping. Nah, maka bentuknya seperti ini, ya. Ya, jadi ini ya. Yang diagonal utamanya yang ini. Diagonal utama ini pertama, 50 dikali 45 dikali 30. Nah, kemudian masih ada lagi diagonal utamanya. Nah, ditambah 75 dikali 25 dikali 32. Kemudian masih ada lagi diagonal utamanya, 40 dikali 30 dikali 50. Nah, karena sudah tidak ada lagi diagonal utamanya, kita pindah ke diagonal sampingnya. Ingat ya, kalau diagonal samping kita kurangi, berarti dikurangi diagonal samping. 32 dikali 45 dikali 40. Kemudian dikurang lagi diagonal sampingnya, 50 kali 25 kali 50. Kemudian dikurangi lagi diagonal sampingnya yang ini,
Nah, berarti 30 dikali 30 dikali 75. Nah, sehingga diperoleh determinannya itu minus 100 ya. Nah, selanjutnya setelah mencari determinan dari matriks koefisien, kita cari lagi dx-nya. Nah, ingat untuk mencari dx itu koefisien dari matriks ini, koefisien dari variabel x-nya kita ganti dengan konstantanya. Berarti nanti bentuknya seperti konstanta ini pindah ke koefisien dari x. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi yang tadi untuk yang matriks ini kita ubah koefisien dari x menjadi konstantanya. Berarti bentuk dx-nya itu 305, 185 dan 206 yang kita ganti. Nah, kemudian untuk koefisien dari y dan z-nya tetap ditulis. Nah, setelah itu cari determinannya. Nah, sama dengan mencari determinan matriks yang tadi ya. Jadi diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi hasil dx-nya minus 300. Nah, begitupun juga untuk nilai dy-nya. Nah, dy-nya di sini yang kita ganti adalah koefisien dari y. Jadi yang kita ganti di sini koefisien dari y. Jadi ini ya, yang tadi yang berubah yang ini. Kemudian untuk y yang berubah untuk nilai y yang ini. Nah, jadi ini tetap ditulis kembali sama. Jadi yang berubah yang ini. Nah, kemudian kita cari determinannya sama dengan mencari determinan untuk dx. Jadi kita buatkan dua kolom lagi ya, dua kolom. Kolom pertama dan kolom kedua kembali tulis, kemudian dicari determinannya dengan cara diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping sehingga diperoleh nanti hasilnya minus 100. Nah, selanjutnya untuk dx, dz-nya juga sama ya, dz-nya sama, tapi yang kita ubah juga adalah koefisien dari z. Berarti yang ini yang berubah ya. Nah, kemudian akan diperoleh nanti hasilnya untuk determinan dari z-nya itu minus 200. Nah, setelah didapat semua nilai dx, dy, dan dz, kemudian d-nya juga sudah kita peroleh tadi, maka tinggal dimasukkan di rumusnya yang ini. Nah, ini ada rumusnya sama dengan rumus yang untuk ordo 2x2 ya. Jadi x-nya di sini sama dengan dx per d. Nah, tadi dx-nya tadi diperoleh hasilnya minus 300 dibagi minus 100. Berarti minus 300 dibagi minus 100, negatif dibagi negatif positif. Berarti hasilnya pasti positif. 300 dibagi 100 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk y-nya sama dengan cara yang tadi untuk mencari x. Nah, di sini rumusnya dy per d. Nah, dy-nya tadi diperoleh hasilnya minus 100. Nah, berarti minus 100 dibagi minus 100 sama dengan 1. Nah, kemudian yang terakhir kita cari untuk nilai z-nya. Sama dengan rumus untuk mencari x dan y, dz per d. Nah, dz-nya diperoleh tadi minus 200 dibagi minus 100 sama dengan 2. Nah, jadi diperoleh banyak pesawat Airbus 100 yang disediakan sebanyak. Nah, tadi di sini yang kita misalkan Airbus 100 adalah X. Berarti Airbus 100 adalah 3 unit, kemudian Airbus 200 sebanyak 1 unit dan Airbus 300 sebanyak 2 unit. Nah, oleh karena itu, banyak pesawat Airbus 100 yang disediakan sebanyak 3 unit, banyak pesawat Airbus 200 yang disediakan sebanyak 1 unit, dan banyak pesawat Airbus 300 yang disediakan sebanyak 2 unit. Nah, jadi begitu caranya ya untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan matriks. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada kolom komentar ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.